Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah ada di pertemuan ke-6 mata kuliah asesmen matematika dengan materinya masih di bab instrumen asesmen. Untuk submaterinya yaitu instrumen non-test dan rubrik penilaian asesmen dalam pembelajaran matematika. Apakah yang dimaksud dengan instrumen non-test? Kemudian apa juga yang dimaksud dengan rubrik penilaian asesmen dalam pembelajaran matematika? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu menganalisis jenis instrumen non-test dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua yaitu mampu menganalisis rubrik penilaian asesmen dalam pembelajaran matematika. Mengapa instrumen non-test dan rubrik penilaian asesmen dalam pembelajaran matematika itu perlu dipelajari? Oke. Jenis-jenis instrumen. Kemarin sudah dibahas ya di pertemuan kelima kalau jenis instrumen itu ada dua, instrumen tes dan instrumen non-tes. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang instrumen tes, sekarang kita akan belajar tentang instrumen non-tes. Oke, kalau instrumen non-tes yang akan kita bahas sekali ini yaitu ada tiga, lembar observasi, pedoman wawancara, dan juga lembar angket. Lembar observasi itu adalah instrumen yang digunakan untuk mencatat dan menilai perilaku, aktivitas, atau keterampilan siswa selama pembelajaran. Gitu ya. Kemudian komponen dari lembar observasi, ada judulnya, ada tujuannya, ada identitas observasinya, aspek yang akan diamati. Misalkan aspek partisipasi aktif, kemampuan pemecahan masalah, atau kerjasama dalam kelompok. Yang selanjutnya indikator untuk setiap aspek yang diamati. Jadi untuk setiap aspek yang diamati itu harus mempunyai indikator. Dan ada juga harus disertakan kolom untuk mencatat hasil. Hasilnya yaitu berupa skor atau suatu catatan. Ya. Eh, Komponen selanjutnya itu petunjuk skor, kesimpulan, dan tanda tangan observer. Nah, berikut ini adalah contoh dari lembar observasi. Oke, ini slide-nya juga sudah saya kirim ya di e-learning. Jika kalian mau tahu contohnya, silakan tinggal kalian klik ini. Ini pelajaran matematika, judul pelajaran matematika. Tujuannya untuk apa? Misalkan untuk mengamati keterlibatan, kemampuan berpikir, dan kinerja siswa dalam proses pembelajaran matematika. Identitas siswanya, jadi nama siswanya siapa, kelas, tanggal, nama observernya. Nama observernya siapa, begitu. Kalau guru ya berarti nama gurunya, begitu. Kemudian aspek yang diamati. Nah, di sini ada 7 aspek yang diamati ya, dan masing-masing aspek itu harus punya indikator begitu. Nah, selain indikator, maka harus ada kolom untuk kolom skornya. Jadi di sini skornya adalah rentang 1 sampai 4. Dan ada juga kolom catatan. Kemudian ada petunjuk skornya. Kapan aspek itu dinilai 1? 1 itu kan sangat kurang. Kapan? Jika tidak menunjukkan aspek yang diamati sama sekali. Jadi ketika diobservasi di kelas, siswa itu tidak menunjukkan aspek yang diamati itu. Tidak sama sekali ya. Kemudian yang kedua itu kurang. Jadi kalau kurang, kita bisa ngasih skor 2, menunjukkan aspek yang diamati tetapi tidak konsisten gitu. Kemudian kapan kita ngasih skor 3? Jika menunjukkan aspek yang diamati secara konsisten dengan sedikit bantuan. Yang keempat, jadi skornya 4 jika itu menunjukkan aspek yang diamati secara konsisten tanpa bantuan dari guru. Begitu. Nah, kemudian komponen selanjutnya itu kesimpulan. Kekuatan siswa apa, kelemahan yang yang perlu diperbaiki apa, dan rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasinya ini dari guru ya, dari guru untuk siswa atau dari observer untuk siswa. Kemudian di sini tanda tangan observer. Ya, oke. Nah ini ya. Oke. Selanjutnya pedoman wawancara.
Pedoman wawancara yaitu panduan untuk membantu guru mengumpulkan data melalui proses wawancara. Jadi kalau teknik asesmennya itu wawancara, maka kita perlu instrumennya. Instrumennya itu adalah alatnya gitu. Kalau tekniknya wawancara, maka instrumennya adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah panduan untuk membantu guru mengumpulkan data melalui proses wawancara. Jadi, panduan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu ditanyakan guru kepada siswa. Karakteristiknya, pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara, fleksibel dengan pertanyaan tambahan. Jadi, misalkan sudah ada panduan pertanyaannya, tapi ketika di lapangan pertanyaan itu bisa berkembang. Jadi, maksudnya harus bersifat fleksibel, begitu ya. Kemudian alur yang jelas. Alur yang jelas berarti dari umum ke khusus. Dirancang untuk menggali pemikiran siswa, bukan sekedar jawaban benar atau salah. Jadi pertanyaannya itu dirancang adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali pemikiran siswa. Jadi bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu benar atau salah, atau pertanyaannya dengan jawaban yang iya atau tidak begitu. Jadi pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk menjawab dengan menjelaskan begitu. Contoh pertanyaannya, apa yang kamu pahami tentang konsep pecahan? Nah, di sini kan mereka menjelaskan jawaban pertanyaan ini mereka menjelaskan, oh, pecahan ini begini 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 begitu ya. Kemudian bisakah kamu menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah? Berarti siswa itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Misalkan yang pertama itu siswa mencoba untuk memahami soalnya dulu, kemudian merencanakan penyelesaiannya itu bagaimana, kemudian yang ketiga itu melaksanakan rencana yang sudah eh, direncanakan ya. Jadi rencananya sudah disusun, kemudian dilaksanakan, dan yang terakhir yang keempat itu pemecahan masalah. Langkah keempat itu memeriksa kembali solusi akhir yang sudah diperoleh begitu. Nah, ini eh, contoh dari pedoman wawancara. Nah, ini ya, matematika. Ada judulnya. Judulnya apa? Pemahaman siswa tentang konsep pecahan. Tujuannya mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap konsep pecahan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Identitas responden. Nah, identitas responden di sini adalah identitas siswa yang diwawancarai. Namanya siapa, kelasnya kelas berapa, kemudian tanggal dilakukan wawancara. Nah, kalau pedoman wawancara isinya apa? Ya berarti panduan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Misalkan kalau guru ingin melacak tentang pemahaman dasar, apa yang ditanyakan? Apakah yang kamu pahami tentang pecahan? Begitu. Jadi kan ini mereka menjawabnya dengan menjelaskan, begitu kan ya? Bukan hanya jawab iya, tidak, benar, salah gitu. Kemudian yang kedua, bisakah kamu jelaskan apa arti dari penyebut dan pembilang dalam pecahan? Kemudian yang ketiga, berikan contoh pecahan yang menurutmu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ini pemahaman dasar, kemudian poin B itu terkait pemecahan masalah. Jadi di sini guru itu ingin melacak tentang pemecahan masalah siswa, kemampuan pemecahan masalah siswa, kemudian kesulitan dan strategi belajar, aplikasi konsep dan refleksi. Dan yang terakhir untuk pedoman wawancara itu dilengkapi dengan tanda tangan pewawancara, gitu ya. Oke, kemudian instrumen yang ketiga yaitu instrumen lembar angket. Kalau instrumen lembar angket itu adalah instrumen untuk mengumpulkan informasi dari siswa melalui serangkaian pertanyaan. Jadi bentuk angketnya itu bisa bentuk tertutup, terbuka, dan juga campuran atau keduanya, begitu ya. Kalau tertutup, itu responden memilih jawaban yang telah disediakan. Jadi ada angket. Kalau angket itu biasanya bukan ya. Jadi kalau angket itu pada umumnya adalah suatu pertanyaan. Nah, jawabannya itu sudah disediakan
di bawah pernyataan itu. Kalau yang terbuka berarti responden memberikan jawaban secara bebas. Jadi secara bebas mereka mau menjawab apa diberikan keleluasaan. Dan campuran. Jadi kalau campuran bentuk angketnya itu berarti menggunakan bentuk angket tertutup dan terbuka. Contoh pertanyaan atau lebih tepatnya kalau angket pernyataan ya. Saya memahami konsep pecahan yang diajarkan guru. Ini kan pernyataan ya. Saya memahami konsep pecahan yang diajarkan guru. Nah, di sini siswa itu tinggal memilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Cara memilihnya bagaimana? Cara memilihnya itu biasanya dengan centang. Yang mana yang dipilih begitu ya. Nah, ini untuk contoh dari lembar angket. Pembelajaran matematika. Topiknya efektivitas pembelajaran matematika pada materinya yaitu pecahan. Tujuannya mengukur pendapat siswa tentang pembelajaran matematika, khususnya materi pecahan. Identitas responden sama ya, berarti identitas yang mengisi lembar angket ini. Namanya siapa, kelasnya berapa. Jadi identitas siswanya. Nah, petunjuknya berikan tanda centang pada jawaban yang sesuai atau isi bagian yang tersedia. Nah, yang pertama di sini dibuatlah bagian angket yang angket tertutup, bagian satu, angket tertutup. Jadi jawabannya sudah tersedia dan siswa atau responden itu tinggal memilih salah satunya dengan cara mencentang jawaban yang tersedia itu. Misalkan pernyataan yang pertama, saya memahami konsep pecahan yang diajarkan oleh guru. Tinggal centang, mau sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Pernyataan yang kedua, penjelasan guru tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan itu mudah dipahami. Centang saja siswanya itu mau milih yang mana kira-kira dari pilihan yang sudah disiapkan. Kemudian bagian kedua itu adalah angket terbuka. Angket terbuka itu biasanya berisi tentang pertanyaan di mana siswa itu leluasa menjawabnya, diberikan kebebasan untuk menjawab dan menjelaskan eh, jawabannya begitu. Dan kemudian ada kesimpulan dan juga ada tanda tangan dari gurunya ya, tanda tangan dari guru. Sebentar. Untuk tanda tangan itu biasanya tanda tangan dari ini ya, dari untuk lembar angket yang mengisikan siswa. Seharusnya tanda tangan siswa, seharusnya ya. Oke, kemudian kita belajar tentang rubrik penilaian. Rubrik penilaian dalam pembelajaran matematika. Rubrik penilaian adalah panduan yang menjelaskan kriteria evaluasi suatu tugas dengan jelas dan terperinci. Komponen utama dari rubrik penilaian itu ada kriteria penilaian, kemudian ada deskriptor, ada skala penilaian, dan ada bobot penilaian. Oke, untuk komponen utama ya, yang poin satu yaitu kriteria penilaian. Kriteria penilaian itu merupakan aspek-aspek yang akan dinilai. Contohnya misalkan pemahaman konsep, ketepatan solusi, penggunaan strategi, dan misalkan komunikasi matematis. Itu ya kalau kriteria penilaian rubrik penilaian gitu ya. Kemudian komponen utama dari rubrik penilaian yang kedua yaitu deskriptor. Deskriptor itu adalah penjelasan terperinci untuk setiap kriteria yang menunjukkan berbagai tingkat pencapaian siswa dan juga skala penilaian. Yang ketiga, skala penilaian adalah
tingkat skor yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pencapaian. Misalkan skalanya bisa 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Yang komponen keempat, bobot penilaian. Bobot penilaian itu adalah persentase atau nilai yang diberikan untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat pentingnya aspek tersebut dalam tugas atau kegiatan. Oke. Selanjutnya, langkah penyusunan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian, tentukan kriteria penilaiannya. Kemudian, buat deskriptor. Yang keempat, tentukan skala penilaian. Tentukan bobot penilaian. Oke, yang kelima tentukan bobot penilaian. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Jadi tentukan dulu kompetensi yang ingin dicapai siswa itu apa. Misalkan kemampuan memecahkan masalah geometri, misalkan ya tujuannya. Kemudian tentukan kriteria penilaian. Identifikasi aspek-aspek penting yang akan dinilai, seperti pemahaman konsep, kemudian ketepatan solusi atau kreativitas siswa begitu. Jadi misalkan yang ingin dicapai itu tujuan pembelajarannya adalah kemampuan memecahkan masalah geometri. Kemudian aspeknya atau kriterianya, kriteria penilaiannya berarti tentang pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep apa? Geometri, ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah geometri, kemudian juga kreativitas. Yang ketiga, buat deskriptor untuk setiap kriteria. Jadi, deskriptor untuk setiap kriteria ini maksudnya untuk eh, aspeknya ya, untuk aspek masing-masing aspek itu harus memiliki deskriptor atau indikator begitu ya. Nah, jelaskan secara rinci tingkat pencapaian untuk setiap kriterianya. Misalkan tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dari geometri. Tentukan skala penilaian. Pilih skala yang sesuai, misalkan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Yang kelima, tentukan bobot penilaian. Jika beberapa kriteria itu lebih penting, tetapkan bobot tertentu untuk menyesuaikan kontribusinya terhadap skor akhir. Jenis-jenis rubrik penilaian. Ada rubrik holistik dan juga ada rubrik analitik. Yang pertama, rubrik penilaian holistik. Jadi menilai tugas siswa secara keseluruhan berdasarkan kesan umum. Rubrik holistik ini cocok digunakan untuk tugas yang sederhana dan tidak memerlukan analisis yang rinci. Contohnya, di sini siswa diminta untuk menyelesaikan soal. Ini ya, seorang pedagang memiliki 50 kilogram apel yang dijual dengan harga 10.000 per kilo. Jika dia memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian di atas 10 kilo, berapa pendapatan maksimal yang dapat diperoleh pedagang tersebut? Nah, tingkat pencapaian. Jadi kriterianya apa? Kriterianya kita pilih sangat baik, baik, cukup, cukup, dan kurang. Kemudian kita pilih deskriptornya. Dari kriteria itu kita buat deskriptornya. Kalau sangat baik, deskriptornya apa? Siswa memahami soal sepenuhnya, menggunakan strategi yang sangat efektif dan logis, menyelesaikan perhitungan dengan benar, serta menjelaskan jawaban dengan jelas. Kemudian, kalau kriterianya baik, deskriptornya apa? Siswa memahami sebagian besar soal, menggunakan strategi yang tepat, meskipun ada sedikit kesalahan kecil dalam perhitungan atau penjelasan. Kalau cukup, deskriptornya siswa memahami sebagian kecil soal, menggunakan strategi yang kurang efektif atau menyelesaikan perhitungan dengan banyak kesalahan, tetapi jawabannya mendekati benar.
Kemudian yang kurang, siswa tidak memahami soal, menggunakan strategi yang salah, atau tidak menyelesaikan perhitungan dengan benar. Kemudian tentukan juga skornya. Skalanya misalkan yang di sini 1 sampai 4. Berarti kalau sangat baik skornya 4, kalau baik 3, cukup 2, dan kurang skornya 1. Selanjutnya itu rubrik penilaian analitik. Menilai setiap kriteria secara terpisah. Jadi kriterianya dinilai secara terpisah dengan memberikan skor untuk masing-masing aspek. Oke, kemudian rubrik analitik itu cocok untuk tugas yang kompleks. Kalau tadi tugas yang sederhana pakai rubrik holistik, kalau tugas yang kompleks itu pakai rubrik analitik. Seperti pemecahan masalah atau proyek kelompok. Misalkan di sini siswa diminta untuk menyelesaikan soal sebagai berikut. Sebuah tangki air berkapasitas 1000 liter, sedang diisi air dengan kecepatan 20 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh tangki tersebut jika tangki sudah terisi 300 liter? Nah, ini ada kriterianya, kemudian ada deskriptornya juga. Nah, masing-masing aspek itu uh, masing-masing aspek itu dirinci lagi begitu. Misalkan kriterianya pemahaman masalah, deskriptornya itu siswa menunjukkan pemahaman terhadap masalah termasuk informasi yang diberikan dan apa yang diminta. Nah, ini dirinci lagi. Kalau siswa menunjukkan pemahaman penuh, semua informasi penting dikenali dengan benar, maka skornya 4. Nah, kalau sebagian besar informasi dikenali dengan benar, itu skornya 3. Sebagian informasi diabaikan atau salah, skornya 2. Kemudian yang skor 1 tidak menunjukkan pemahaman masalah sama sekali. Begitu. Jadi setiap aspek itu punya deskriptor dan juga setiap aspek dirinci untuk skornya. Kalau yang tadi kan enggak. Kalau yang holistik kan kriterianya apa, deskriptornya apa, untuk skornya yang sudah dari 4, 3, 2, 1 gitu kan ya. Nah, ini skornya untuk masing-masing aspek. Tuh. Nah, untuk aktivitas mahasiswa, kegiatan di studi kasus, silakan mahasiswa membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan studi kasus yang diberikan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga, mengumpulkan hasil diskusi kelompok di e-learning dan mempresentasikannya di depan kelas pada pertemuan ke-6. Oke, ini studi kasusnya. Jadi semua kelompok mempunyai studi kasus yang sama dan tugas atau pertanyaannya yang sama. Tapi pengerjaannya dikerjakan oleh masing-masing kelompok ya, dikumpulkan di e-learning dan eh, hasilnya dipresentasikan. Nah, intisari dari pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu instrumen non-test adalah instrumen asesmen yang digunakan untuk mengukur aspek yang tidak dapat diukur oleh tes formal. Kemudian instrumen non-tes yang saat ini kita pelajari itu adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dan lembar angket. Kemudian rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan yang menjelaskan kriteria evaluasi suatu tugas dengan tugas yang jelas dan terperinci. Rubrik penilaian itu ada 2 macam, ada rubrik holistik dan rubrik analitik. Nah, setelah pembahasan kita kali ini, menurut pandangan Anda, bagaimana cara untuk memastikan bahwa rubrik yang Anda susun itu objektif dan mencakup semua aspek yang ingin dinilai? Kira-kira bagaimana kalian memastikannya, gitu ya? Baik, terima kasih atas uh, perhatiannya untuk pertemuan kita yang ke-6 ini. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.